pagi, saya Melvin Narurita Chandra. Saya akan menjelaskan mengenai telecommunication and network. Telecommunication. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan berbasis komputer dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 3 macam bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah, seperti radio dan televisi. Yang kedua, komunikasi dua arah. Contohnya telepon. Yang ketiga adalah semi dua arah. Untuk bisa melakukan telekomunikasi harus ada 2 komponen, yaitu informasi dan pengirim. Perkembangan sistem telekomunikasi sejak ditemukannya telepon telah berkembang pesat dari sistem-sistem yang lain. Kemudian ada network. Jaringan suatu rangkaian komputer yang terhubung di dalam rangkaian internet, dan jaringan internet yang terbesar ialah internet. Internet adalah jaringan komputer yang bisa juga dapat dikategorikan sebagai WAN. WAN itu sendiri dapat menghubungkan ke berjuta komputer yang ada di seluruh dunia tanpa mengenal batasan negara dengan bergabung ke dalam jaringan koneksi penyedia layanan internet. Kemudian ada jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama, jaringan area luas atau Wide Area Network, atau biasa disebut juga dengan WAN. Jaringan area luas merupakan telekomunikasi yang mencakup area geografi yang luas. Yang kedua, ada jaringan area lokal atau LAN, menghubungkan komputer dan alat pemrosesan informasi lainnya pada area yang terbatas. Contohnya kampus, kantor pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jaringan private virtual atau Virtual Private Network atau VPN. Jaringan aman untuk menggunakan internet, namun menggunakan fitur pengaman supaya data pribadi kita, data kantor, dan data yang lainnya dapat terjaga dengan aman. Yang keempat adalah jaringan klien atau server. Jaringan tersebut tempat kerja komputer adalah pengguna akhir. Klien itu sendiri dihubungkan dengan jaringan lokal dengan aplikasi pemrosesan dengan server jaringan yang mengelola jaringan. Kemudian ada media telekomunikasi. Yang pertama ada Twisted Pair Wire Cable, Coaxial Cable, Fiber Optic Cable, dan Wireless. Twisted Pair Wire Cable adalah komponen yang terdiri dari 2 jenis, yaitu Unshielded Twisted Pair atau UTP dan Shielded Twisted Pair atau STP. Nah, UTP itu terdiri atas 2, 3, 4, atau bisa lebih pasang kabel. Tiap pasang kabel dipilih 6 kali per inci. Hal ini dilakukan untuk menghindari listrik dan impedansi listrik. Sensitif terhadap interferensi listrik seperti derau listrik oleh cahaya, fluorescence, atau elevator berjalan. Kabel jenis ini disebut juga dengan kabel IBM jenis 3. Kemudian STP sendiri pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan UTP. Perbedaannya terletak pada besar kawat dan adanya selubung isolasi yang berfungsi untuk menghindari interferensi listrik. Kemudian ada koaksial kabel. Karakteristik kabel ini terdiri atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Isolasi pertama atau isolasi dalamnya adalah isolasi yang menyelubungi kawat tembaga pejal. Selain dilindungi oleh isolator, kawat tembaga pejal ini juga dilindungi oleh kertas timah yang dipasang di atas isolator untuk melindungi dari pengaruh medan elektromagnetik. Kemudian ada fiber optic cable. Fiber optic cable ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Data yang dikirimkan dalam bentuk pulsa cahaya kecepatan transmisinya yang paling tinggi, tipis dan fleksibel sehingga mudah dipindahkan, tidak terganggu oleh cuaca dan panas. Yang keempat ada wireless. Wireless memiliki karakteristik tidak menggunakan kabel, karena data yang akan dikirimkan dalam bentuk gelombang atau infrared. Setiap workstation berhubungan dengan hub atau konsentrator melalui gelombang radio atau inframerah. Kemudian teknologi wireless. Dalam perkembangan perangkat telekomunikasi, tentunya kita sering mendengar kata wireless. Wireless merupakan penghubung 2 perangkat yang tidak menggunakan media kabel atau menggunakan teknologi wireless.
Dalam melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi menggunakan elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Pada saat ini, perkembangan teknologi wireless tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana setiap kita selalu membutuhkan sarana telekomunikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Selain itu, berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet, seperti infrared, wireless wide area network atau biasa kita kenal dengan Bluetooth, radio frekuensi, terus wireless personal area network atau telepon seluler seperti CDMA atau GSM. Terus kemudian ada contoh-contoh teknologi wireless yang sudah lama banget kita kenal, tapi kita nggak sadarin kalau itu merupakan salah satu teknologi wireless, yaitu frekuensi radio. Frekuensi radio ini merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya seperti ponsel, Bluetooth, dan lain-lain. Kemudian ada sinar inframerah atau infrared. Sinar infrared ini ternyata sebelum dipakai di ponsel dan alat transmisi data, sudah kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, contohnya dalam remote TV atau dengan berbagai remote lainnya. Kemudian ada teknologi yang paling booming pada ponsel, yaitu Bluetooth. Bluetooth ini merupakan modifikasi dari frekuensi radio, berbeda dengan infrared yang menggunakan medium cahaya. Bluetooth ini menggunakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat. Sekian presentasi tadi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.